Gak izin kalah ambek Vietnam. Nang kandang dewe wisan. Dan gak juara. Ball possessionmu menang. Cuma balikku guys. Gak ngerti caranya nyendang bal nang ngarep. Crossing nang ngarep. Balik buri maneh. Mana Hoki? Oke, bro. Aku nyebut awakmu terus. Itu bukan karena aku benci. Enggak, aku notice awakmu. Aku berharap mainmu itu apik. Dan sumpah terus terang, ketika kon mau melebu di menit-menit akhir, aku berharap kon iku merubah keadaan dan ngegol lo. Yo. Sapi final. Assalamualaikum. Pritneh. Cuk. Suk. Tenang lo nyata basi deh, Ge. Hei, gol kok wae lo. Yo we. Mak unuk koyo. Nirimpeti turut tengah lapangan. Gur kok kan drama Indosiar ingo guran. Tenan, semenang Vietnam gur glimpung wae ingo guran. Indonesia harus mengakui kekuatan Vietnam. Kekuatan cuy lu, cuy. Kekuatan lu rebahan lu. Nggak habis pikir gue. Itu dimasukin Arkan Fikri menit 80-an. Skadek Arel tiba-tiba banget itu jadi lini depan. Kagak ada gue kali ini, kagak ada kongresan dah. Runner up lagi. Berapa kali itu dia udah menang? 3 kali Vietnam. Main oper belakang lagi. Iya, ball position menang lu, mana? Kiper Vietnam menit-menit terakhir rebahan, pengen gue bawain kurung batang itu. Dia ngelamain waktu, dia yang marah-marah tuh ofisialnya si Vietnam. Sudah terbukti mau pelatih dari Korea, mau pelatih dari Belanda, dari seluruh antero bumi, untuk urusan turnamen regional kelompok umur, tidak ada yang bisa mengalahkan the mighty, the Lord, coach terbaik di seluruh planet, Coach Indra Syafri. Valid, itu valid. Mau 19, oke, 23, oke. SEA Games, juara sama Coach Indra. Nggak perlu pelatih-pelatih dari luar itu, Coach Indra. Pertandingan penuh tensi. Ini harus dicek nih apakah pemain Indonesia dan Vietnam dan juga ofisial kebanyakan makan daging apa gimana nih. Tapi sayangnya Indonesia harus kalah di partai puncak Piala AFF U23. Walaupun bagi gue ini turnamen gak penting, tapi deg-degannya tuh berasa banget, boy. Sebenarnya kenapa sih timnas kita itu nggak bisa cetak gol lawan Vietnam? Mari kita bahas, boy. Pertama, kita mulai dulu dari starting line up-nya. Di atas kertas, Pak Gerald turun dengan formasi 4-3-3 kayak biasa. Tapi pengaplikasiannya di atas lapangan, terutama di babak pertama, ketika build up kita menggunakan pakem 3 back. Buat lo yang belum tahu, boy, namanya main pakai 3-4-3 atau 3-5-2, kita harus punya wingback yang bagus. Baik secara stamina, visi bermain, dan juga akurasi crossing. Yang dimana pada pertandingan kali ini, itu nggak dipunyain sama Frankie Misa dan juga Dominikus Dion. Arkan Fikri kembali di pertandingan kali ini, boy. Tapi ya kayaknya udah telat juga. Karena defense-nya Vietnam, apalagi pas udah unggul, itu bener-bener compact banget. Dan praktis kita cuma bisa bikin peluang dari lemparan ke dalam. Gak ada Tony, gak ada Arkan. Seolah lini tengah Indonesia itu kekurangan yang namanya opsi passing dan juga kreativitas. Kita gak ngelakuin yang namanya progresi passing. Bener-bener ketika udah nyampe 2/3 lapangan, bola itu balik ke belakang. Ya hasilnya permainan kita muter-muter aja gitu. Nanti pasti statistik yang muncul itu Indonesia posisinya tinggi banget. Tapi ingat yang namanya ball possession. Lu back tengah ke back kanan ke back kiri, dan seterusnya. Itu dihitung sebagai possession. Tapi kita nggak bisa create big chance. Kita jarang banget ngelakuin progresi passing, terutama di babak kedua. Di babak pertama masih ada tuh beberapa tuh. Para pemain udah bekerja keras, boy. Robi Darwis kerja keras, Hanan kerja keras, Donny Tri kerja keras.
Bahkan brother gua nih Kadek Arel itu juga kerja keras. Tapi ya udah, ini adalah pembelajaran yang harus diambil untuk nanti di kualifikasi Piala Asia bulan September. Good job untuk para staf pelatih dan juga para pemain. It's okay, nggak ada masalah. Dan buat kalian netizen jarang makan enak, nggak usah blaming kemana-mana, nggak usah cari kambing hitam untuk diserang. Ya udah, ini adalah kenyataannya. Timnas kita menjadi runner up kembali. Kalau menurut kalian gimana, Bo? Coba tulis di bawah ya. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan final AFF U23 tahun 2025 antara Indonesia versus Vietnam yang berakhir untuk kemenangan Vietnam dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Vietnam 3 kali secara berturut-turut menjadi juara dari AFF U23 karena sebelumnya pada tahun 2022 dan juga 2023 mereka menjadi juara. Sedangkan bagi Indonesia dengan kekalahan di malam hari ini berarti 2 kali secara berturut-turut atau back to back Indonesia kalah di pertandingan final AFF U23. Mungkin sebagian besar dari teman-teman merasa kecewa atau marah dengan kekalahan dari Indonesia di pertandingan final malam hari ini. Tapi jujur teman-teman, saya sama sekali tidak merasa kecewa apalagi marah. Karena saya melihat perjuangan dari para pemain itu luar biasa. Mereka habis-habisan bermain agar bisa meraih kemenangan dan tentunya menjadi juara. Tapi kita bisa melihat bahwa dari segi permainan, baik secara teknis dan juga non-teknis, para pemain Vietnam lebih pintar dalam memancing emosi dari para pemain Indonesia, sehingga para pemain Indonesia tampak jelas tidak tenang untuk bisa mengalirkan bola ke ruang pertahanan Vietnam, apalagi pada saat memang para pemain Vietnam memberikan tekanan kepada para pemain Indonesia saat mereka menguasai bola, dan juga pada saat para pemain Indonesia memang terpaksa ya harus juga melakukan counter pressing atau juga melanggar para pemain Vietnam. Maka kemudian pada saat para pemain Vietnam itu terjatuh dan terguling-guling, kelihatan jelas para pemain Indonesia terpancing emosinya. Jadi ya sebetulnya Indonesia tidak bermain buruk ya, karena memang penguasaan bola itu jauh lebih tinggi persentasenya di kubu Indonesia. Cuma Indonesia tidak bisa bermain cerdas. Karena tampak dengan penguasaan bola yang begitu tinggi persentasenya, jumlah passing yang akurat itu tidak banyak. Bahkan jumlah peluangnya, kalau menurut hitungan saya mungkin juga saya salah, dan jika saya salah silakan teman-teman bisa koreksi, karena ada kolom komentar di bawah konten ini. Peluang yang berbahaya itu cuma 2, dan dua-duanya itu di babak pertama. Yang pertama dari Jan Schraven yang dia sundul off target, dan yang kedua dari Rehan Hanan yang dia sudah berhadapan one on one dengan penjaga gawang Vietnam. Sedangkan dari Vietnam dengan trik-trik yang mereka lakukan, mereka bisa mengganggu ritme permainan dari Indonesia, sehingga memang passing-passing yang dilepaskan oleh para pemain itu tidak banyak yang. Yeah, of course, the red card was not good, but okay, it's an emotional game, and sometimes people lost their mind, and I think the referee was also sometimes lose his mind. But okay, you know, I think that at the end, you know, I think that we had to be all one team, and sometimes you get a red card, and that's also something in soccer, and I'm not happy with it, but it happened. Apakah Pak Erick memberikan ultimatum kepada Gerald untuk harus memenangkan Piala AFF? Ultimatum enggak, kita semua proses. Semua ada kontraknya. Coach Sintayong 5 tahun terus diperpanjang. Artinya nggak ada konsekuensi walaupun bukan konsekuensi. Jangan melihat seperti itu, semua proses yang kita perlu waktu. Ini mereka baru Coach Gerald baru main berapa minggu. Iya kan? Kalau kita semua langsung vonis, ya kan? Ya tentu kapan kita membangun strata kepelatihan?